Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernan Sakti dengan NPM 24524210121. Ini saya ditugaskan untuk membuat tugas besar dari mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu tugasnya SI penjualan tiket pesawat tanpa inputan, yang mana dalam program tersebut itu tuh harus mencakup materi struktur, pointer, SDL quick array, quick sort ascending, B-tree search, binary tree dengan penelusuran in order. Ya baik, langsung aja ke programnya. Ini untuk library saya menggunakan IOStream Humanity String. Lalu untuk struct tiket, yang mana elemen tiket itu ada kode, kemudian nama dan tujuan dengan masing-masing tipenya itu string, lalu kemudian harga dengan tipenya integer. Nah, ini untuk cost integer itu maksimalnya 10 ya. Dimana 10 ini merupakan daftar tiket dari penjualan tiket pesawat ya. Yang mana di sini untuk ada kode juga, lalu kemudian nama, tujuan serta harga. Lalu di sini ada function untuk mencetak tabel header ya. Yang mana ini saya menggunakan garis yang di atas, lalu kemudian setwi yang isinya 6 spasi yang diletakkan sebelah kiri untuk kode. Lalu kemudian untuk nama, tujuan, dan harga itu saya pasangkan 10, 20, dan 8 spasi masing-masing. Lalu kemudian ada function cetak tabel baris. Ini sama, ini untuk mencetak tabel baris, tapi ini untuk isinya. Ya, ini untuk kodenya, lalu kemudian 6 spasi di sebelah kiri, lalu nama, tujuan, dan harga itu juga 10, masing-masing 10, 20, dan 6. Nah, untuk harga ini saya tambahkan RP juga. Lalu kemudian di sini ada poin cetak tabel ya untuk tiket. Lalu cetak header. Nah, ini untuk mencetak aja garis. Lalu di sini lanjut ke tiket pointer quick max, yang mana ini tuh merupakan quick max yang merujuk ke objek tiket pointer, alamat tiket. Nah, di sini ada front sama dengan -1 ya, juga real sama dengan -1. Nah, front itu dia merujuk ke data yang masih kosong, sedangkan real itu data yang sudah penuh. Dan di sini ada function juga untuk namanya itu isQueEmpty. Nah, ini menunjukkan bahwa data itu masih kosong. Bisa kita lihat, dia akan dicek apakah data itu masih kosong. Artinya kan -1 itu masih kosong. Kalau memang iya masih kosong, dia akan mengembalikan nilai benar atau true. Kalau tidak, akan mengembalikan nilai false. Lalu ada function yang selanjutnya itu function isQueFull. Nah, kalau tadi datanya masih kosong ya, sekarang sudah full. Nah, cek nih apakah kalau memang data itu sudah full ya, maksimal 1, yaitu akan mengembalikan nilai true, dan kalau tidak mengembalikan nilai false. Nah, lanjut di sini ada void function enqueue juga. Ini sini ada tiket pointer T. Nah, untuk if ini jika isQueue full, yang mana ini tuh merupakan fungsinya sebelumnya, dia akan di return. Apabila fungsinya itu sudah penuh, apabila elemen tersebut sudah penuh, maka fungsi itu akan selesai atau akan dikembalikan. Nah, lanjut untuk isQueEmpty ya, itu kan datanya itu masih kosong ya, maka dia akan melakukan front dengan 0 atau melakukan iterasi dari 0. Lalu di sini ada Q untuk T ya, itu akan dilakukan increment plus rare. Lanjut di sini ada tiket pointer di Q ya. Di sini ada if isQueEmpty, itu return null for ya, karena datanya masih kosong, maka ini ada digantikan dengan null for, null VTR. Nah, untuk ini ada tiket pointer T ya, Q front, yang mana di sini jika frontnya itu sama dengan rare, kan front kan yang kosong dan rare yang penuh, dia akan dikurangin 1, dan kalau tidak dia akan si frontnya ini itu akan melakukan increment, lalu akan mengembalikan nilai T. Lanjut untuk quick sort ya, secara scanning di sini untuk I, J itu merupakan integer, I itu sama dengan kiri, dan J itu sebelah yang kanan.
Nah, untuk pivot itu kan array kiri tambah kanan dibagi 2. Nah, karena kan untuk pivot itu kan data tengah-tengah ya, jadi dijumlahkan dulu lalu dibagi dengan 2 untuk harga ya, karena memang yang diurutkan itu harga. Lalu sini ada while i kurang dari sama dengan j. Nah, while juga atau selama ya, i ya data yang elemen yang sebelah kiri itu harga elemen yang sebelah kiri kurang dari pivot data tengah-tengah, maka i itu akan di plus akan mau increment. Nah, kalau yang j data yang sebelah kanan, harga yang dari sebelah kanan lebih besar daripada si data tengah-tengah pivot, maka j akan min. Dan juga ada jika i nya kurang dari sama j, dia akan swap. Nah, swap ini tuh dia akan memastikan bahwa data itu benar-benar terurut secara scanning. Jadi ditukar-tukar lagi. Di sini i juga akan di plus dan j akan di. Nah, lalu di sini ada if i kurang dari j, maka dia akan melakukan pengurutan yang kiri ya. Dan yang i kurang dari kanan, dari kanan, dia akan melakukan dari kanan. Nah, lanjut di sini ada struct juga untuk node, struct node. Ini ada tiket dari objek data, lalu kemudian live dan right, itu node pointer. Nah, di sini untuk if jika rootnya lanjut di sini ada function insert bt ya. Nah, jika rootnya itu tidak ada, maka dia akan melakukan node baru. Lalu kemudian jika kode tiketnya itu kurang dari root ya, maka dia akan rootnya itu akan dipindahkan sebelah kanan. Jika tidak akan sebelah kiri, maaf. Jika tidak, maka dia sebelah kanan. Lalu mengembalikan nilai root. Lanjut ada in order, function in order. Ini jika rootnya itu tidak sama dengan null ptr, nah maka dia akan memanggil function ini, lalu kemudian akan dicek yang sebelah kiri, lalu akan memanggil function yang baris tadi dan dicetak sebelah kanan, dan akan mengecek yang sebelah kanan. Lanjut di sini ada untuk materi b3 ya, ini cost integernya itu t-nya sama dengan 2, struct b3 tiket k 2, pointer t itu mi1 yang untuk b3, pointer anak 2, pointer t. Nah, untuk left ini tuh dia kayak daun ya, hasil dari percabangan. Lalu kemudian b3, nah the goal is left. Nah, ini yang daun sama dengan is left. N itu sama dengan 0. Nah, untuk i itu sama dengan 0 jika i nya itu kurang dari 2 pointer t, maka i akan melakukan increment untuk anak pointer i sama dengan 0 ptr. Nah, lalu lanjut ke point split anak. Nah, di sini untuk b3 pointer z itu sama dengan b3 node ya, y sama dengan y itu dia menuju ke left atau ke daun, z itu sama dengan t 1. Nah, ini ada for juga untuk 0 j kurang dari t min 1, maka j akan melakukan increment. Nah, untuk z atau hasil dari percabangan x dan y, k menuju ke k, j sama dengan y, k j plus t. Nah, untuk y itu kalau y tidak sama dengan left down tadi ya, maka dia akan melakukan for untuk j sama dengan 0, j kurang dari t, j plus j merujuk ke anak sama dengan y, merujuk ke anak array j, y merujuk ke anak array j plus t. For sini j itu sama dengan x merujuk ke n, lalu j kurang sama dengan i plus t, j akan di min. Untuk x anak juga ini tuh x itu node node atas ya, yang awal, lalu merujuk ke anak j plus 1 sama dengan x merujuk ke anak array j. Nah, ini juga untuk integer j itu x merujuk ke n min 1, j nya itu kurang dari apabila j nya lebih dari sama dengan i, maka j akan di min. Di sini untuk insert non full. Nah, ini ada integer i sama dengan x merujuk ke n min 1 if x atau yang awal tadi itu merujuk ke left, ke daun, selama i nya itu kurang dari 0, maka kode kurang dari x menuju ke k array i kali kode
maka X merujuk ke KI plus 1 itu sama dengan X merujuk ke K array yang menyimpan array I. Lalu I akan melakukan decrement atau I miming. Lanjut di sini X itu ke K array yang menyimpan I plus 1 sama dengan K. Nah si N ini maka akan di melakukan decrement. Nah, kalau tidak selama I-nya itu lebih dari sama dengan 0, kodenya itu kurang dari XK array yang menyimpan I kode, lalu I akan dimin-min. Nah, jika X-nya itu anak array yang menyimpan I plus 1 merujuk ke N sama dengan 2 pointer T ke 1, nah dia akan memanggil function split anak. Lalu kemudian jika K-nya kode lebih dari X yang merujuk ke K array I plus 1, maka I-nya itu akan di the void function insert B3. Nah, di sini jika tidak rootnya tidak ini, itu sebenarnya rootnya itu akan B3 new atau membuat yang baru lalu kemudian true. Lalu root itu merujuk ke K yang menyimpan 0 sama dengan K dan root merujuk ke N sama dengan 1. Kalau tidak, jika rootnya itu merujuk ke N sama dengan 2 pointer T ini 1 B3 pointer S sama dengan new B3 false, maka S akan merujuk ke anak yang menyimpan array 0 sama dengan root. Nah ini kan memanggil juga split anak, fungsi split anak tadi ya. Lalu kemudian juga ini ada kode I itu sama dengan kode K kode itu lebih dari SK yang menyimpan array 0 dan kode. Lalu insert full yaitu untuk S yang merujuk ke anak array yang menyimpan I dan K root itu sama dengan S. Kalau tidak dia akan menginsert memanggil insert full, tapi di sini ada root dan K. Lalu di sini untuk selanjutnya ada function B3 pointer dan search B. Di sini untuk I sama dengan 0. Nah, selama I kurang dari root kode lebih dari root K array yang menyimpan I, maka I akan di plus plus. Jika I kurang dari root array merujuk ke N kode sama dengan root merujuk ke case array yang menyimpan I kode, maka index itu sama dengan I akan mengembalikan nilai root. Jadi di sini untuk if jika rootnya itu merujuk ke left, maka akan membalikan nilai 0 datar ini. Lalu dia juga akan membalikan nilai search B3 root array yang menyimpan array yang merujuk ke anak root yang merujuk ke anak array yang menyimpan I dan kode D. Lanjut ada fungsi utama ya. Untuk fungsi utama di sini untuk node pointer root B3 itu sama dengan 0 PTR. Lalu B3 node pointer root B3 sama 0 PTR. Juga akan mencetak program tiket pesawat. Nah, lalu di sini akan mencetak data tiket pesawat. Lalu kemudian untuk I sama dengan 0, ada pengulangan juga di sini I kurang dari max sama I plus plus untuk kode nama dan tujuan dari daftar tiket. Lalu kemudian untuk harga kita tambahkan RP yang ada di daftar tiket. Nah, lalu di sini juga quick sort ya, yang daftar tiket untuk 0 untuk maksnya itu ya min 1. Kemudian akan mencetak data berdasarkan harga. Nah, ini pemanggilan fungsi juga. Lalu kemudian di sini kita ambil 2 aja untuk antriannya ya. Nah, penumpangnya ambil 2 aja untuk enquire daftar tiket. Lalu kemudian akan mencetak tabel header. Nah, ini pemanggilan fungsi juga sama seperti sebelumnya tadi. Nah, ini ada pengulangan juga. I-nya itu sama 0, I kurang dari 2 ya, karena ini cuma 2 yaitu I plus plus. Tiket T itu sama liquid cetak tabel baris. Nah, ini bisa tabel baris. Lalu kemudian I itu sama 0, I kurang dari max, I plus plus. Nah, ini root BT sama dengan insert BT, fungsinya sebelumnya juga ini juga sama pemanggilan fungsi. Nah, lalu selanjutnya akan mencetak penerusan binary tree in order yang root tadi, lalu kemudian akan mencetak tabel header dan root in order root BT.
Lalu kemudian di sini ada untuk mencari juga ya, yang mana ini untuk pencarian itu kita cari yang TK, kodenya itu TK007, indeks 1 ya, dan search bit3-nya itu root bit3 cari indeks. Nah ini akan ngeprint juga pencarian di bit3 kode ya. Lalu kemudian akan jika memang hasilnya itu ada ya, ada si ininya ada, maka dia akan mencetak tabel header, lalu mencetak tabel baris atau pemanggilan fungsi yang sebelumnya. Juga dia akan tiket tidak ditemukan kalau tidak ada gitu. Nah, ini merupakan hasil dari yang tadi ya untuk data awal yang. Nah, lalu kemudian diurutkan dengan tabel dengan harga, yang mana di sini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, lalu setelah diurutkan, kita cari juga ini ada dua data yang kita cari ya, yang kita pasangkan sebagai antrian. Ini ada dua ya, mana yang dua ini tuh yang kecil, yang harga paling kecil, yaitu Sandi dan Budi. Nah, lalu ini binary tree secara in order, dan dari binary tree ini akan dicari melalui materi bit3, yaitu mana sih data yang memang ada gitu loh, kode ada. Nah ini kan kita cari di sini TK007, kita cari TK007 ya, kalau memang di sini ada tari ya. Nah tari, kalau memang di sini ada tari, nah maka dia akan mencetak ini. Kalau memang tidak ada, maka dia akan mencetak tiket tidak ditemukan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.